Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, hari ini tanggal 15 April 2020, saya akan menyampaikan situasi terkini pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung saat ini mempunyai orang dalam pengawasan berjumlah 2.629 orang, di mana 815 orang itu adalah masih dalam proses pemantauan dan 1.813 sudah selesai dipantau selama 14 hari, dan ada ODP yang meninggal 1 orang. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan saat ini Provinsi Lampung mempunyai 50 orang dengan rincian 16 orang masih dirawat, yaitu sedangkan yang negatif itu ada 30 orang, dan yang meninggal masih dalam status ODP PDP itu ada 4 orang. Sedangkan kasus terkonfirmasi COVID-19 ada sejumlah 21 orang, di mana yang masih berada di ruang isolasi ada 8 orang, dan 5 orang meninggal dan 8 orang sembuh. Ada juga pertanyaan yang masuk, apakah benar ada salah satu mantan anggota DPRD provinsi yang masuk PDP atau justru sudah positif karena ada riwayat perjalanan ke daerah terjangkit sebelumnya? Sampai saat ini teman-teman media, kami di Dinas Kesehatan Provinsi belum mendapatkan info atau laporan dari seksi surveillance atau imunisasi yang ada di kabupaten kota. Ada lagi pertanyaan, apakah benar Kepala Kantor Bank Mandiri Natar terkena COVID-19? Sama, jawaban saya seperti yang di atas, bahwa sampai saat ini kami belum mendapatkan info atau laporan dari kabupaten kota, khususnya dari seksi surveillance dan imunisasi ya yang ada di kabupaten kota. Dan di sini karena bertanya tentang Natar, berarti Lampung Selatan kami sudah konfirmasi. Lampung Selatan pun menjawab tidak ada laporannya. Saya ingin memberi juga informasi tentang OTG, orang tanpa gejala. Saat ini di Provinsi Lampung ada sejumlah 65 orang. OTG belum berarti orang tersebut adalah positif. Orang tanpa gejala adalah orang yang tidak bergejala atau memiliki resiko tertular tapi dari orang yang konfirmasi positif, dan merupakan juga orang tanpa gejala itu adalah yang kontak erat dengan kasus COVID-19. Contohnya seorang perawat yang melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19 mungkin tanpa menggunakan APD yang lengkap, juga bisa yang membersihkan kamar tempat perawatan yang tidak menggunakan APD yang lengkap, dan juga bisa kita berada dalam satu ruangan mungkin berjarak radiusnya lebih dari 1 meter, tapi teman kita dalam ruangan itu ada yang menderita konfirmasi positif COVID-19. Jadi sudah mungkin cukup jelas teman-teman media tentang siapakah OTG itu. Ya, jadi belum tentu, sekali lagi saya sampaikan, orang tanpa gejala itu merupakan orang yang konfirmasi positif. Belum tentu dia konfirmasi positif dan memang tidak konfirmasi positif. Selanjutnya untuk daerah transmisi lokal yang sempat di-share, Lampung belum termasuk dalam ada transmisi lokal. Apa ada pengawasan khusus bagi orang-orang yang baru pulang dari daerah ini? Ya, tentu saja semua orang dari daerah terjangkit
langsung masuk dalam kriteria orang dalam pemantauan. Jadi siapapun yang datang dari DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Sulawesi Selatan, dan dimanapun di Indonesia yang sudah terjangkit ada kasus konfirmasi positif, tatkala masuk ke dalam Provinsi Lampung langsung tercatat sebagai orang dalam pemantauan. Ya, pasti ada pengawasan tertentu. Untuk ODP ini tentu kita bekerja sama dengan aparat desa untuk memantau orang-orang ini agar bisa tertib untuk karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Bagaimana edukasi masyarakat terkait jika ada tetangga yang dinyatakan ODP, PDP, dan positif? Karena ada sebagian masyarakat yang justru menganggap takut jika tetangganya masuk dalam ODP dan PDP. Mungkin teman-teman media ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah share kepada teman media, apakah virus bisa berjalan dari rumah tetangga ke tetangga yang lain? Mungkin masih ingat? Ya, jadi tidak perlu cemas tatkala memang ada tetangga kita mungkin yang masuk dalam ODP, ya. Kalau dia udah PDP itu pasti dia udah di rumah sakit, tidak lagi berada di rumah. Apalagi yang konfirmasi positif, mungkin dia tanpa gejala. Nah, itu yang membuat masyarakat resah. Akhirnya kan pemerintah mengambil kebijakan yang konfirmasi positif tanpa gejala, mungkin dari hasil tracing atau juga mungkin dari secara volunteer melaporkan kepada petugas kesehatan bahwa yang bersangkutan beberapa waktu yang lalu baru dari daerah yang terjangkit, mengetahui beberapa temannya yang tidak satu tempat tinggal ada yang positif, sedangkan dia bertinggalnya jauh dari kabupaten yang lain, tapi merupakan satu kelompok, mungkin bersama-sama waktu itu bepergian dan sudah terdengar ada yang positif. Nah, temannya di tempat yang lain secara volunteer itu datang ke pusat kesehatan masyarakat untuk memeriksakan diri. Itu yang saya anggap paling baik. Ya, karena dia secara volunteer mendengar temannya ada yang sakit padahal dia dalam keadaan sehat, tapi tetap dilakukan suatu pemeriksaan terhadap orang tersebut dan diswab juga, akhirnya dapat juga hasil konfirmasi positif. Nah, ini orang juga seharusnya dia bisa karantina mandiri di rumah, tapi sepertinya kita lihat masyarakat belum bisa menerima ini. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan terutama di Provinsi Lampung untuk mengkarantina ya daripada orang yang konfirmasi positif ini tanpa gejala di suatu tempat. Kalau di Provinsi Lampung kami punya Rumah Sakit Bandanegara Husada. Mungkin yang terjadi pernah di Lampung Utara, saya mendengar di isolasi di asrama haji.